Pada tahun 1945, tepatnya pada bulan Agustus, terjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa detik-detik proklamasi. Dimulai pada tanggal 6 dan 9 Agustus, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Pada tanggal 15 Agustus pukul 8 malam, golongan muda dan golongan tua mengadakan rapat di Gedung Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, pendapat golongan tua bertolak belakang dengan golongan muda. Maka pada pukul 12 malam, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 dan diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bu. Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Pada akhirnya, Bung Karno setuju untuk ikut ke Rengas Dengklok asalkan anak dan istrinya juga ikut bersamanya. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian bawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi.
Bung Karno. Ya, Hatta. Ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa aku kemari juga? Ya, Hatta. Benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Silakan duduk. Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Setelah musyawarah panjang antara golongan tua dan golongan muda, maka Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berangkat ke Jakarta menemui Nishimura untuk merubah status Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau. Maka, akhirnya Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pada tanggal 17 Agustus dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Laksamana Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamarnya saat peristiwa bersejarah tersebut berlangsung. Baik, Bu. Silakan gunakan ruangan ini. Baiklah, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Baik, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baiklah kalau begitu. Sayuti. Sayuti,
tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Dia, tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah, terima kasih sayang. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Tanggal 17 Agustus pada pukul 10, warga Jakarta dan para undangan berbondong-bondong menuju ke kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyaksikan pelaksanaan proklamasi. Insinyur Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan dan membaca teks proklamasi didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ibu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri.
Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Allahu Akbar!